iRadio 100% musik Indonesia. Galileo, Galileo, masih sore-sore iRadio. Galileo, Galileo, masih sore-sore iRadio. Masih sore-sore makin akrab bareng Feli Leo di iRadio. Selamat sore, selamat hari Senin, listeners. Suara serak sekali, Feli Sumaiku. 2 hari berturut-turut dihajar jadi anak metal, listeners. Si paling latem ya, kana metal tuh kan, kana latem, anak metal. Tapi kemarin juga banyak listeners yang pada posting nge-mention gue ketika mereka nonton Jakarta Concert Week yang udah didapetin tiketnya dari masih sore-sore. Jadi selamat karena weekend kemarin tuh mungkin bisa dibilang pol-polan ya listeners ya, acara festival-festival musik gitu ya. Karena kan sebentar lagi nih di minggu ini tanggal 23 ya kalau nggak salah ya listeners, itu bakalan menjadi hari pertama untuk puasa. Jadi kemarin mungkin closingan kali ya bisa dibilang ya. Jadi konser di G-Expo ada, di Ancol ada, di Senayan ada, di mana-mana ada, di penjuru Jakarta. Jadi mudah-mudahan listeners semuanya pada happy. Walaupun masih tanggal tua, tapi ya udah santuy. Nih gua ingetin nih listeners, ada kabar gembira. Sekarang hari Senin, besok Selasa, Rabu tanggal merah. iRadio 100% musik Indonesia. Cereret, 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 cereret. Fales ya gue mau ngikutin gitarnya ya. Udah lo ketawa aja Leo, masih pakai sepatu. Katanya siapa nih? Namanya adalah Ray. Halo Ray. Kata Ray, Leo kena macet fix. Sawah besar padat parah, mangga besar dia rumahnya. Jadi ini ada live report nih listeners ya. Apa? Buat lo yang mau menuju ke Monas sampai Bundaran HI, ada 2 titik demo. Demo mulu tiap lu kesini. Nah itu dia. Ya maklum lah, namanya juga tinggal di daerah protokol ya. Gua pikir tinggal di daerah konflik. Yang di Monas itu gue kurang tahu listeners. Cuman seragamnya putih dan celananya hitam. Oh anak ini apa? Aduh nggak enak lagi kalau disebut anak Iya, magang, iya, anak iya. magang, anak magang. Kayak iya bener, seragamnya Aduh. kurang lebih kayak anak magang. Aduh agak hati-hati. Iya. Ya. Nah tapi gue belum tahu jujur itu aksinya apa. Sedangkan kalau yang di deket Patung Kuda Bundaran HI itu menolak tim Israel datang untuk Piala Dunia. Kan Piala Dunia U20 tuh di Indonesia, di Jakarta. Nah ini menolak tim Israel datang ke sini. Oh emang. Tapi satu pihak tim Israelnya lolos untuk Piala Dunia. Lagi gimana? Bagaimana Jangan ya? digabungin atuh lah soal olahraga sama yang gitu-gitu ya harusnya. Sementara ya. sih penjelasan dari pemerintah Kementerian Olahraga gitu emang. Jangan digabung-gabungin kan ini acaranya FIFA di Indonesia gitu. Betul. Iya. Ya sementara begitu listener. Jadi buat yang mau menuju Monas, Tamrin, ambillah waktu lebih lama. Iya. Karena macetnya, wow. Hari Senin lagi kan nih listeners. Jadi ya nggak bisa apa ya kita cuti 2 hari gitu. Senin Selasa nggak masuk karena Rabu tanggal merah, Kamis cuti bersama. Iya juga ya. Masuknya Jumat. Nanggung banget Colin, ya. harusnya seminggu nih libur ya. Iya. Aduh. Ya Tuhan, kapan ke aku kaya? Selamat sore buat Bila di Bil. Penteng Atas. Bila. Selamat sore Uje di Cigudeg Bogor. Hujan nih. Wih. Terus apa sih Le lu? Ini gue kecilin AC dingin banget. Ngecelin AC. Denger gak listener nih? Enggak. Denger ya, 1, 2, 3. Tuh, denger ya? Enggak ada. Yang ada suara gua nih begini nih. Lu kenapa Beli? Oh kemarin Bro. Slipknot sih ya. Anak metal gua bro. Widih. Lu mau tahu nggak Le? Mantep Listeners, kemarin kan ada band metal sebelum band apa namanya Slipknot, Sebelum Slipknot. si Trivium kan. Oke. Depan gue Iwan Fals. Go. Sumpah depan Iwan gue Fals Iwan nonton Fals. Trivium. Nonton Trivium listeners, kapan lagi nobar Trivium sama Iwan Fals. Iwan Cuman Fals nge-scream gak? Kalau kagak nonton lah. metal gak? Dia kayak lari-lari di tempat jogging gitu. Soalnya dia kan pakai topi, kan kacamata Iya, biasa iya, kan, iya. terus sama pakai masker. Ah. Tapi ketahuan pas dia lagi minum sama suaranya dia ngomong, "Bo, Iwan Fals, yang lain semua tertuju pada panggung, gua sama temen gua bertiga
kita kayak Iwan Fals nih. Widih. Kita pengen foto tapi nggak enak. Takutnya kan dia ceritanya kan lagi emang ya diem-diem Nonton aja. ya. Ntar takutnya malah jadi rame gitu. Jadi kita cuma bisa storyin dari belakang. Wah, gawat Feli. Mantep banget. Rezeki lu ada-ada aja emang Feli ya. Emang itulah listeners ya, perlu diingat-ingat. Rezeki tidak selalu berbentuk uang, Wih. tapi bisa juga dalam bentuk ketemu Iwan Fals di perkonseran. Bener, nonton metal ketemu Iwan Fals. Cakep. Sangat jarang terjadi. Aduh, gue pikir pantun tuh tadi. Halo semuanya, aku Benedion, sutradara film Ngeri-Ngeri Sedap. Ada sebuah perintah untuk kalian. Dengarkan siaran Feli Leo masih sore-sore di iRadio Jakarta. Dengarkan! Hormas! Masih sore-sore makin akrab bersama Feli Leo di Radio. Cakrakan kepada hati. Parah banget tadi ngomongin orang, Leo. Parah. Gak kedengeran kan tadi, belum nyala kan Nggak mikrofonnya? ada kan ya? Nggak ada ya, aman listeners. Kita mau bu, lah kalau lagi lagu mah ngegosipnya. Tahu lu. Beh, semua tokoh diomongin nih listeners. Lu. Nggak ada takut-takutnya emang. Biangnya emang. Leo gibah-gibah klub. Iya. Selamat sore pokoknya buat listeners yang sedang mendengarkan Feli Leo. Suara gue gak enak banget ternyata ya di Ya, namanya juga habis nonton konser metal, Feli. Kalau mau suara lu bening ya nontonnya konser jazz, Ermi Kulit. Iya bener dia. Nggak bakal pecah itu suara lu. Aduh. Kita mau selamat sore dulu lah. Nih Diki, halo Diki. Halo Diki. Masuk kantor 2 hari doang nih. Rabu Kamis libur, Nah, Jumatnya ya kan? cuti. Oh dia justru Jumatnya cuti ya. Iya, Jumatnya dicutiin sama dia. Motong jatah nih dia. Lumayan lah. Biasa dah minggu pertama puasa mau barengin sama keluarga dulu, mantap. Betul. Ada Hafiz juga di Palembang nih. Halo Apis. Hafiz katanya dengerin lewat streaming. Kemungkinan habis lebaran mau ke Jakarta ke rumah Pak D. Sekalian cari kerjaan. Sekalian nanya ke Feli Leo info kosan murah. Wah, Nah, kosan gue mahal. Gitu. lagian kosan murah sih lumayan banyak di Jakarta. Banyak Habis kok. temen yang deket dari kantor lu aja. Jadi Iya, keterima cari. kerja aja dulu. Betul. Jangan sampai lu ntar kerjanya Cengkareng, ngekosnya di Senopati kan. Iya, mendingan Semurah-murahnya jadi boncos nanti. mending nginep dulu di rumah Pak D tuh, Hafiz ya. Bener, Ada Rika di Condet. Cuacanya males banget ya hari Senin, dikit-dikit lihat kalender mulu karena Rabu libur. Kamisnya WFH. Nggak dapat cuti karena kantor liburnya beda, nggak kayak kantor lain. Wih, Kantor kita juga beda. nggak dapet cuti nih. Sian juga nih Rika ya. Ya nggak Kenapa apa-apa lah. bisa nggak dapet cuti ya? Kan cuti mah cuti aja, motong jatah kan. Tapi tanggal 23 itu tanggal cantik loh. 23, iya juga ya. Temen gue nikah Wow, tanggal 23. di hari pertama puasa tuh berarti. Iya, makanya gue abis itu pas gue pikir-pikir, lah bener juga nih orang nggak nyediain makanan dong ya berarti ya. Oh iya. Udah gitu acaranya dari jam 2 sampai jam 5. Ah, wow. Nggak mau dikasih makan apa? Teman Anda medit sekali. Ya, atau Tanggalnya cantik dan di jam puasa. ya gitu, atau mungkin ya kan temen-temennya yang nggak puasa apa nggak ngerti Kirain juga sih. pestanya malam gitu, Feli, setelah berbuka. Iya juga. Kirain. Tapi kan kalau misalnya hari pertama puasa justru ntar pada kagak ada yang dateng. Oh iya juga sih. Mungkin habis itu jadi orang-orang langsung pada pulang gitu kali kan. Iya. Keren juga tuh temen lu tuh. 23 Maret 2003. 23 Keren listeners. Kalau ada yang mau jadian, itulah Buruan tuh. tanggal 23. Hari pertama puasa. Biar berkah ya kan. Nah kita juga nanti bakalan punya keseruan tuh di bulan puasa ya. Yoi. Ada apa Iqbal, produser? Cerita anak rantau. Jadi selama bulan Ramadan, selain kita akan mendengarkan ilmu-ilmu agama dari ustadz-ustadz, nanti juga ada kisah-kisah rantau dari teman-teman kita yang merantau. Itu dia. Mm-mm. Lu ngomong kisah apa dari ustadz-ustadz, ntar ustadznya cuma satu loh. Ah, ya positive thinking dulu aja, positive thinking. Lu suka bikin kerjaan orang nambah. Enggak apa-apa. Tapi ntar beneran ada listeners. Iya, Jadi ntar nih ada. yang anak rantau ya merapat pokoknya. Kita mulai di tanggal 23 ya. 23. Kalau 23. lancar, kalau lancar. Iya. Ya. Kalau nggak lancar kan macet. Ya. Ya gitu aja, simple aja ya listeners. Ya kayak jalanan nih di depan nih. Tol TB Simatupang tuh ya. Iya. Macet lah udah. Macet bener. Iya, yang penting kredit jangan macet ya. Ya, cicilan pusing. iRadio 100% musik Indonesia. Listeners, mau kemana? Masih sore-sore nih. Merapat yuk. iRadio. Listeners, di mana sih Anda biasanya mendengarkan siaran iRadio? Kalau saya sih lewat HP di aplikasi iRadio. Kalau nggak di Joox,
atau di video? Dengerin iRadio biasanya sambil kerja di kantor, streaming lewat website. Oh, ternyata sudah banyak ya listeners yang mendengarkan iRadio melalui platform digital. Ada alasan khusus gak sih kenapa lebih memilih mendengarkan iRadio di sana? Lebih jernih sih dengerinnya. Di handphone kan nggak ada radio, jadi biasanya ya denger lewat aplikasi. Jadi pas lagi dimanapun tetap bisa denger iRadio. Wah, berarti memang udah nggak ada alasan lagi nih buat gak dengerin iRadio. Kalau lagi nggak bisa dengerin di frekuensi 101,4 FM, masih tetap loh bisa mendengarkan iRadio di platform digital yang ada, seperti di aplikasi iRadio di Android ataupun iOS, streaming di website iradiofm.com, atau di aplikasi Joox dan video bisa juga. Yang pasti dengerin iRadio dimanapun bakalan makin seru, karena iRadio satu-satunya yang memutarkan 100% musik Indonesia. Masih sore-sore makin akrab bersama Feli Leo di iRadio. Mahal ini dengan sial. Sial banget, lagunya matinya juga begitu amat, tiba-tiba dep gitu. Iya, kaget kita ya. Kaget nih listeners. Kirain ada dentingan piano nih terakhirnya kita tungguin. Denting piano, asik. Selamat sore buat siapakah namanya nih? Sebentar, Fadli. Halo Fadli. Katanya selamat hari Senin killer, semangat ya. WK. Salam buat semua umat muslim yang sebentar lagi menjalankan ibadah puasa. Wih, semoga lancar ya. Iya, kebenaran besok cuti sampai pertama puasa gitu. Wih. Mau request lagu Hindia secukupnya. Hindia secukupnya. Siap. Nah, kalau listeners lagi buka Google saat ini dan ngerasa bingung, di gambar doodle-nya itu ada siapa ini? Kenapa? Ada kakek-kakek menggunakan jas, pakai topi pet, pakai kacamata. Ini siapa ya gitu. Itu adalah salah satu penyair favorit gue sepanjang masa, listeners. Wih. Namanya Sapardi Djoko Damono. Wih, dalam rangka apa ya? Dia mengenang karena ini hari 20 lahir Maret, sang penyair. tanggal 20 Maret, iya. Mengenang. Sedangkan betul. Eyang Sapardi sudah wafat nih. Betul sekali. Ya, dia sastrawan besar Indonesia, guru besar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia juga. Iya. Dan orangnya baik dan lucu nih. Lo kenal? Gue pernah ketemu. Ngomongnya gue lu gitu li kalau sama yang muda. Iya. Oh gitu, seru banget. Weh Leo, lu siaran di mana gitu. Padahal gue manggilnya Eyang. Lu siaran di mana? Gua dulu juga pernah ke radio tahun gitu? 66. Wih, tahun 66. 66. Wih, sekarang gimana radio gitu. Mantep ya, masih tetap gitu aja ya kan. Iya. Ada karyanya dia yang paling lo kenal dan lo kenang gitu Le. Ini untuk favorit. mengenang banyak yang demen Sapardi itu yang aku ingin. Pasti Feli juga tahu nih, listener juga pasti tahu. Ini sering di-quote di kartu-kartu undangan kawin. Coba. Aku ingin yang ini loh. Bentar ya, gue cari dulu, gue takut salah nih. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Ada. Nah, itu sering di-quote tuh di kartu-kartu undangan tuh. Waduh. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, cuman kalau favorit gua, ya listeners, ini gua bacakan dengan skill membaca puisi gue yang seadanya ya. Katanya lu pernah jadi anak teater, coba buktikan. Oke. Coba nggak usah pakai background, coba. Sementara kita saling berbisik. Sapardi Djoko Damono di tahun 1966. Sementara kita saling berbisik untuk lebih lama tinggal pada debu, cinta yang tinggal berupa bunga kertas dan lintasan angka-angka. Ketika kita saling berbisik, di luar semakin sengit malam hari, memadamkan bekas-bekas telapak kaki, menyekap sisa-sisa unggun api. Sebelum fajar, ada yang masih bersikeras abadi. Mantap. Keren men, Sapardi keren men. Itu listeners ya, kadang tuh suka bingung ya. Zaman sekarang orang dalam bertutur kata udah nggak kayak gitu lagi ya. Iya. Itu benar-benar makna hiasan yang mungkin kita cuman torehkan di caption Instagram palingan. Iya kan? Bener juga sih. Iya kan? Jadi kayak ya walaupun cuman copy paste gitu ya listeners, atau mungkin lo merangkainya sendiri, tapi bahasa Indonesia tuh urunannya banyak, salah satunya puisi seperti itu. Bener. Karya yang dibuat oleh Sapardi Djoko Damono juga yang hari ini kita kenang. Mudah-mudahan kita bisa bertutur kata dengan seindah itu. Betul, amin ya. Walaupun penuh dengan angkara murka, tapi tetap bagus gitu loh. Jadi lo ketika marah-marah tapi kayak elegan. Iya. Gitu. Ada nggak ya yang marah tapi ngomongnya berpuisi gitu ya? Nah, kalau menurut gua ada salah satu musisi yang di
lagu-lagunya cukup menarik sekali. Wah, liriknya siapa? Salah satu tuh Tulus tahu. Oh iya Tulus Iya bener kan? ya. Liriknya selalu begitu. hiasan yang cantik ya. Benar. Oh, Jadi iya bener listener sekarang mulai belajar ya sastra Indonesia supaya kalau lo mau marah-marah di Instagram, di sosial media Cantik biar tetap. main cantik aja gitu listeners. Lagi kecewa gitu ya. Heeh. Aku ingin sekali jatuh kepada emosi pada dirimu. Mantap. Namun aku tidak bisa karena aku hanya bisa menyimpan rasa sesalku kepadamu. Ih, gila. Biarlah ini menguap seperti daun yang terbakar api. Sedap. Pecahkan saja gelasnya di pala lu. Jangan. E-radio. Leo. Peli. Masih sore-sore sampai jam 8 malam. Yang baru di playlist E-radio. Mau kirim salam? Mau request lagu? Atau mau curhat sama penyiar radio? WhatsApp yuk ke 0816 114 1014. Sekali lagi ya, di 0816 114 1014. 101,4 FM. E-radio 100% musik Indonesia. Masih sore-sore, makin akrab bersama Feli Leo di radio. Judika, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Terus lu adalah anak rantau? Ceritakan saja. Oke. Karena radio selama bulan Ramadan, selama bulan puasa, ada cerita anak rantau. Di parah tapi nih. Siapa? Listeners. Kenapa? Dia nulis kangen ini ya Le. Kangen apa? Ini tuh si apa? partner lo yang dulu. Ya ampun. Ada apa tiba-tiba ngomongin itu? Kangen lo mau nanggepin gak? Gue macet karena gue datang telat karena beneran ada 2 demo coy. Ada 2 demo plus hujan. Kenapa jadi rindu tim kerja yang dulu? Tidak. Mungkin rindu kampung halaman saja. Iya, kalau rindu gitu. kampung halaman cerita lah di sini kan ada cerita anak rantau. Nah, ya. jadi pokoknya listeners dari sekarang udah bisa DM aja DM. DM ke Instagram @iRadio Jakarta, formatnya nama spasi daerah asal spasi nomor telepon. Nah, kita telepon. Ini kita pengen ingetin juga. Jadi yang ikut tuh anak rantau berarti yang misalnya rumahnya di Palembang, sebenarnya keluarganya di Palembang tapi dia pada kerja di Jakarta. Nah, ini kan beberapa juga banyak yang streaming dari daerah. Bener. Nah, kalau itu tidak termasuk anak rantau karena kan mereka memang di tempatnya sendiri gitu ya. Kecuali kalau lo orang Semarang dengerinnya di Jakarta gitu, lagi kerjanya di sini. Ini untuk listeners yang berasal di luar Jabodetabek, yang sedang bekerja di Jabodetabek. Iya betul. Gitu ya. Jadi DM aja dulu. Nanti kita cari anak rantaunya. Pokoknya kita berusaha semakin akrab sama listeners. Apalagi buat anak rantau kan biasanya suka kesepian nih takutnya. Sebelum pada berangkat pulang mudik nantinya. Kita temenin buka puasa gitu. Bahkan ya akan banyak hadiah menanti juga. Iya, kita ajakin main terong juga malahan. Kayak bentar lagi kita mau main terong sama The Overtunes nih. Keren. Ruben Mada sama Mika Angelo. Ya udah kalau gitu dengerin terus nih. Sebentar lagi terong bersama The Overtunes. E-radio 100% musik Indonesia. Keluarkan terongmu dong. Terong, tebak-tebakan ngaur dong. Masih sore-sore makin akrab bersama Feli Leo dan juga The Overtunes. Nah, kita akan bermain tebak-tebakan ngaur dong. Nah, oke, udah siap ya. Ya. Oke, nih kalau misalnya nggak lucu, pipinya Leo ungu nih. Gue tampol nih. Deg-degan nih gue. Deg-degan ya. Iya. Oke, dimulai dari Leo. Keluarkan terongmu dong. Mika vokalisnya The Overtunes. Kalau viral di TikTok namanya jadi Mika apa? Mika kalau viral di TikTok jadi Mika apa? Iya. Mika kalau viral di TikTok namanya jadi Mika Angel baby Angel. Mada kayaknya udah siap nih. Belum. Oh belum, Mika. Coba Mika. Apa persamaan jamuran dan telepon? Jamuran dan telepon persamaannya. Sama-sama. Kok jemuran? Oh jemuran. Apa persamaan jemuran dan telepon? Sama-sama diangkat. Sama-sama digantung. Oh, telepon lu digantung. Iya. Mika Angel baby Angel. Aduh. Apa tuh? Apa ya? Apa tuh? Persamaannya adalah sama-sama diangkat kalau udah kring. Iya.
Gua ya. Keluarkan terongmu, Feli. Gua ya, oke. Olahraga apa yang pasrah banget sama takdir? Ayo, olahraga apa yang pasrah banget sama takdir? Basket, Kak. Apa tuh? Bahasa ketek. Aduh, pasrah sih. Itu pasrah juga sih. Itu juga emang harus pasrah, tapi bukan itu. Apa, Feli? Gak ada yang tahu nih ya. Olahraga yang pokoknya pasrah banget sama takdir adalah olahraga judo. Karena judo di tangan Tuhan. Ya. Sampah. Malu. Ngomongnya malu. Nunduk. Nih Mada ger banget nih. Ayo Mat. Musisi apa yang santai terus? Nyerah. Siapa? Ini pernah jadi mentor lu, Mik. Wah. Oh iya. Siapa? Iya sekali dong. Iya, musisi yang santai banget. Siapa? Melly Go Slow. Iya. Temeli go slow. Coba Ben. Ayo apa? Bisnis apa yang sangat terkenal banget? Mungkin di tahun 90-an lah terutama. Apaan ya? Apaan Ben? Bisnis Spears. Ya. Toksik. Mada kayaknya punya lagi nih. Gua ada nih jokes tentang Mada. Coba. Basisnya dia Percuns. Mada Emmanuel kan? Iya. Kalau dia feminis namanya jadi apa? Apa tuh? Basisnya dia Percuns. Kalau feminis namanya bukan Mada Emmanuel, jadi Mada emansipasi. Balas Mat. Topi apa yang juga istri? Topi yang juga istri. Topi Li Sumaiku. Ya. Bukan ya. Nyerah Mada. Nyerah apa Mat? Bini. Kupluk. Oke. Feli nih tutup nih Feli nih. Feli nih tutup nih. Oke. Ben apa yang suka banget gathering? Ben Siombing. Iya itu keluarganya juga sih ya. Tapi bukan. Itu enggak. Apa Feli? Andra Indialpun. Ya. Oke, kita lagu di Overtune saja listeners, kita sudahi permainan terong ini. Mau ikutan terong juga? WhatsApp ke 0816 114 1014. Listeners, Feli Leo tungguin. Anda sedang mendengarkan iRadio. Mau tahu berita terupdate? Ini dia Infakta. 101,4 FM iRadio Jakarta makin seru di frekuensi baru. E-listeners, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bakal menyelenggarakan program mudik gratis Pemprov DKI Jakarta 2023 dengan tujuan ke 19 kota atau kabupaten di Indonesia. Program mudik gratis itu bertujuan untuk memfasilitasi perjalanan mudik agar selamat, aman, nyaman, dan menyenangkan. Hal itu disampaikan di Dishub DKI Jakarta melalui unggahan di akun Instagram resmi @Dishub DKI Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan bakal ada truk dan bus yang akan melayani mudik gratis tahun ini. Ia bilang pihaknya mengerahkan sebanyak 482 bus dengan total kuota sebanyak 19.280 penumpang untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2023. Selain itu pihaknya juga menyiapkan sebanyak 23 truk untuk mengangkut kendaraan motor dengan kuota sebanyak 690 unit. Polres Metro Depok meningkatkan patroli hingga dini hari selama bulan Ramadan. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Ahmad Fuadi menyebut jajarannya bakal berpatroli mulai dari malam hingga dini hari sebagai upaya mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban atau Kamtibmas di lingkungan masyarakat selama bulan suci. Meski begitu, ia meminta kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada kepolisian jika melihat gangguan Kamtibmas yang bisa dilakukan melalui chat WhatsApp Kapolres Metro Depok ke nomor 087771231998 atau langsung telepon ke call center 110. Kita ke informasi berikutnya. Dinas Kesehatan DKI Jakarta meningkatkan kewaspadaan dengan meminta ke sejumlah puskesmas di ibu kota untuk melakukan surveillance aktif usai menerima informasi mengenai kasus positif polio. Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salma menyebut kasus polio itu dialami seorang anak di Purwakarta, Jawa Barat dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Meski begitu, ia memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus polio di DKI Jakarta. Menurutnya, semua terduga acute flaccid paralysis atau AFP alias lumpuh layu akut bakal ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Pihaknya juga sudah
telah mengambil langkah lain sebagai antisipasi adanya kasus polio pada anak di ibu kota. Salah satunya membuat target penemuan kasus AFP tahun 2023 dinaikkan minimal menjadi 5 kali lipat. Listeners, untuk tahu informasi update lainnya, cek juga timeline Twitter dan Instagram @iRadioJakarta. Demikian iFakta bersama si Oktareno. Nantikan iFakta berikutnya. Jangan aku update kalau belum dengar iFakta. Cuma di iRadio. Galileo, masih sore-sore iRadio. Galileo, masih sore-sore iRadio. Masih sore-sore makin akrab bersama Galileo di iRadio. Selamat sore, listeners. Udah jam 5 nih, listeners ya. Yoi, kalau kemarin sih jam 5 nih gue udah di dalam Ancol ya kan. Selama 2 hari. Tuh gue dari hari pertama tuh hari Sabtu. Gue udah di dalam Ancol tuh dari jam setengah 11 pagi. 11 pagi itu ya. Setengah 11 pagi, pulang jam 1 pagi. Hari kemarin Minggu jam 2 udah di Ancol, pulang jam setengah 1. Oh berarti lu tuh selesai kerja lu lanjut nonton tuh Eli ya? Oh kalau yang hari pertama gue kerja doang. Oh kerja doang? Oh lama juga tuh, setengah 11 sampai jam 1 iya, dini hari. Tapi maksudnya memang ada selang-selingnya kan, gak full gitu. Hari kedua full nonton. Widih, festival musik metal, gawat. Nyayur juga ya Ancol ya, karena kan orang masuk bayar tiket juga kan. Maksudnya tiket masuk Ancol. Iya. Tapi sebenarnya ada tiket gratis juga kalau lu mau reservasi. Kok? Iya. Lagi ada janjinya ditepati nih, tiap bulan selalu ada tiket gratis, tapi lo harus reserve dulu. Oh, pakai reserve dulu? Iya. Booking dulu? Karena ada kuotanya. Tau gitu kemarin gue pakai. Bener. Oh gitu. Bisa. Nah ini jadi listeners, besok itu hari Selasa tanggal 21 ya. Tiket masuk pengunjungnya masih gratis, tiket kendaraannya tidak tapi. Ya kalau kemarin gue pakai juga nggak bisa, orang berlakunya baru tanggal 21. Ya, enggak. Besok itu bener. Iya, kan tadi gue bilang. Tahu gitu kemarin gue booking. Oh iya, kata maaf lu ya. iya kan belum. Gue kagak. Mulainya tanggal 21 Maret nih. Iya benar. Mulai besok baru, maaf ya. Iya. Nah, cuman buat listeners yang udah pesen, nah bisa tuh. Kalau listeners belum pesen dan pengen tiket masuk pengunjungnya gratis ya hari ini terakhir. Berapaan deh, gue lupa. Terakhir waktu itu lo yang kita makan di Ombak Laut 25 satu orang. Satu orang 25. Berarti lo berempat 100.000. 100. Terus motor 15 kalau nggak salah. Kalau mobil 25 ya. 25, iya. Ya lumayan lah listeners, jadi ada pengurangan gitu kan. Jadi nggak bayar full juga kan masuknya kan. Betul. Ya udah yang mau ke Ancol silakan. Waktu itu kita sempat baca gitu ya listeners, ada artikel pokoknya sebulan sekali ya. Iya benar. Bulan sekali terakhir kan 3 Februari lalu. Nah yang kali ini tanggal 21 nih. Iya. Karena menurut Feli ya listeners, Ancol tuh masih memiliki daya tarik dan akan terus menjadi daya tarik di ibu kota terutama. Apalagi udah mulai banyak yang direnovasi, dibagusin gitu-gitu kan. Ya habis pantai publik tercantik di mana lagi selain di Ancol? Ada sih. Di mana itu? Ya ntar nggak enak dong, kita lagi ngomongin Ancol. Pantai publik di Jakarta tapi ya? Iya. Oh ada ya? Ada dong. Oh yang di Jakarta Utara ya? Nah. Tapi itu kan semi publik tapi itu Feli. Kenapa semi publik? Bukan kok. yang nggak gampang ya diaksesnya? Iya gampang lah. Oh gampang. Asal ya? punya mobil mah. Asal ada kendaraan mah bisa. Tapi harus ada mobil ya. Ya naik. Ada busway-nya. Oh ada shuttle-nya. Ada busway. Transjakarta. Mantep nih. Ayolah kita ke Ancol lah, gue pengen lihat nih. Ada satu fashion yang diprediksi mulai Ramadan ini akan pecah gitu. Kok tiba-tiba fashion? Iya, celana legging Amanda Manopo. Itu lagi trending tuh, Li. Ini ya? buat ke Ancol maksudnya? Enggak, lagi trending aja. Jadi sebentar lagi kalau listeners datang ke Ancol, mungkin akan banyak tuh yang pakai celana legging Amanda Manopo. Kayak gimana sih? Warnanya marun. Coba ya gue lihat ya. Terus ada bintik-bintik itu. Celana. Kalau keywordnya celana ketat Amanda Manopo. Kalau keywordnya celana ketat Amanda Manopo. Penting banget. Wih, itu lagi musim, Li. Lagi musim itu. Kagak tahu gua.
celana ketat. Amanda Manopo. Lu lihat dari mana sih, Le? Gua elah sempet ngetren itu. Lagi ngetren itu, trending itu. Ya listeners, lu kalau mau ke Ancol kagak usah pakai celana ketat. Pakai celana gombrong aja, kena angin biar anget. Kok anget? Biar kena angin enak. Biar adem gitu. ya. Adem maksudnya. Biar adem ya. Pakai celana ketat keringetan lu. Garuk ntar. Jeplak lagi ntar. iRadio 100% musik Indonesia. Leo, abis dari mana sih? Cepet sini siaran. Abis beli somai gue, Li. Aus abisnya. Lapar kali bukan haus. iRadio. Masih sore-sore makin akrab bareng Feli Leo di iRadio. Sebentar lagi akan kita mulai kuis sore, listeners. Kuis terus. Kuis. Bagi-bagi hadiah terus. Hadiahnya hari ini adalah voucher bioskop online. Nonton sambil rebahan. Listeners. Ini nonton yang legal begini nih. Iya benar, enggak yang apa? LK. Itu yang ilegal, yang ini legal, listeners ya. Ya, nonton di bioskop online. Nah, cara ngedapetin voucher nontonnya. Ini bukan nonton ke bioskop ya, tapi nonton OTT gitu. Ya. Dari aplikasi. Dari aplikasi. Legal. Listeners tinggal daftar aja via WhatsApp di 0816 1141014. Tulisnya Feli Leo ikutan kuis dong. Nah, DM juga boleh di @iRadio Jakarta. Sebaiknya lu tulis nomor handphone lu biar langsung kita telepon. Ini kita cari 2 orang pemenang. Iya. Masing-masing dapat 3 voucher. Menyambut Ramadan, kita lebihin 1 kalau kemarin cuma 2, 3 hari ini. 3 listeners. Iya, kalau 3 voucher nggak apa-apa, bertigaan tuh voucher. Kalau orang katanya kalau bertiga nih 1 setan. Nah, kita nih di studio bertiga nih setan. Ya lu lah ya. Gak mungkin gua sama produser kan? Sudah jelas. Halo, saya Naura. Saya sekolah di SMK Espia. Saya suka dengerin Feli Leo di iRadio. Masih sore-sore makin akrab bersama Feli Leo di radio. Langsung saja kita mulai untuk kuisnya. Kuis sore-sore berhadiah kali ini 3 voucher bioskop online. Langsung 3 nih listeners. Bukan 1, bukan 2, namun 3. 3 berbagi berkah menuju Ramadan. Yes, sudah ada Fadli. Fadli, halo. Halo, iya Kak. Fadli lagi di mana? Lagi ada di jalan nih. Iya, di jalannya lagi di mana? Di mana jalannya? Lagi di Karangtengah. Karangtengah. Wih, macet tuh ya Karangtengah tol ya. Nah, makanya itu macet banget ini. Waduh, pas nih sambil dengerin Feli Leo ya. Oke. Iya, kita mau kasih tiket. Kita mau kasih tiket alias voucher nonton di bioskop online ya, di webnya itu. Asik. Tapi jawab dulu pertanyaan seputar musik Indonesia dari Feli Leo. Oke, udah siap? Oke, siap. Langsung saja. Nih. Lagu lagi kan. Pertanyaan pertama. Yang pertama, Iga Masardi merupakan personil, lebih tepatnya vokalis dari grup band apa? Ih, gampang. Iga Masardi. Bara Suara. Oke, benar ya. Ini Feli bakal nyanyi sebuah lagu. Fadli tebak siapa penyanyi dan judulnya ya. Ya, oke, siap. Oke, siap ya, ini dia. Siapa yang pantas, yang bisa ku andalkan, bukan pujian, bukan Itu lagu Domino. Judulnya? Domino. Judulnya? Oh, siapa yang pantas? Sekarang namanya jadi Govinda nih. Yoi. Oh iya, Govinda. Yoi. Terakhir nih ya, manakah yang benar? Bunda Maya Estianti adalah juri Indonesian Idol atau Bunda Maya Estianti adalah juri Master Chef Indonesia? Mana yang benar? Juri apa dia? Juri apa dia? Bunda Maya Estianti. Juri Indonesian Idol. Ya kali Master Chef ya. Itu Mas Chef Renata. Selamat Fadli. Renata dong itu. Selamat Fadli, lu mendapatkan 3 voucher bioskop online. Makasih radio. Terima kasih kembali. Fadli, hati-hati di jalan ya. Oke Kak Feli. Dah, sampai makasih radio. Ya betul, sampai selamat di jalan. Gimana sih? Semoga sampai dengan selamat di jalan. Nah, itu yang benar. iRadio 101,4 FM. Semua lagu Indonesia yang enak-enak ada di playlistnya iRadio. Playlistnya iRadio 100% musik Indonesia.
Hai radio, saya Lani, asli dari Manado dan udah 15 tahun ini bermukim di Jerman. Aku mau titip salam buat Feli Leo dan semua listeners di mana saja berada. Aku cuma mau bilang, danke für die tolle Musik und ich liebe euch einfach. Bye-bye, salam dari Jerman. Di radio. Masih sore-sore, makin akrab bersama Feli Leo di radio. Kita balik lagi di kuis sore-sore, berhadiah 3 voucher bioskop online. Mantap, nonton tuh ada banyak vouchernya ya listeners ya. Pokoknya nonton sambil rebahan, sambil tidur-tiduran, nyantai-nyantai pokoknya. Legal nih yang ini nih. Iya, caranya tinggal jawab pertanyaan dari Feli Leo. Nah ini udah ada penantang kita hari ini. Wih, ada Apis, halo Apis. Halo Feli, halo Leo. Halo, lagi di mana, lagi ngapain nih Apis? Lagi mau jemput penumpang nih di Gunung Sindur. Di Gunung Sindur, jauh juga. Bogor nih Pis. Pamulang ya? Mana sih? Bogor. Bogor tapi udah dekat BSD itu. Tuh kan, iya kan makanya gue bilang Pamulang, iya. ada daerah situ. Ya udah, ini hati-hati di jalan tapi ya, ini lagi macet atau lagi melipir apa bagaimana? Melipir ini kan biar nyetirnya aman. Bagus, pinter lu, pinter. Oke, jawab pertanyaan dari Feli Leo ya, gampang. Nanti kita kasih kode juga kalau misalnya kurang tahu jawabannya gitu ya. Pertanyaan yang pertama, Fedi Nuril yang gantengnya sama kayak Leo. Yo, ngarep. Kok nggak ada yang setuju gitu ya sih? Enggak lah, jauh. Merupakan personil grup musik apa? Ayo Fedi Nuril, dia ada filmnya tuh. Ya kasih. Ya. Benar. Lagunya gimana deh, gue lupa dah. Vokalisnya cewek kan? Ayu kan ya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini lagu siapa? Ini kan namanya cinta. Oh inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Siapa yang nyanyi? Gampang nih, model-model nih. Dua huruf doang nih. Benar. Dua huruf. Pertanyaan terakhir. Terakhir nih, ini yang paling susah nih, Pis ya. Lo tahu Triad kan ya? Bandnya Ahmad Dhani, Triad. Apakah kepanjangan dari Triad? Bentar. Gampang tuh. Depannya If The You Rock Smell. Indonesia and Ahmad Dhani. Jago lu, Bis, jago lu Bener ya. kan tadi gue bilang depannya itu loh yang If You Smell. The Rock, iya kan. Selamat ya Bis ya, lo mendapatkan 3 voucher bioskop online. Terima kasih radio. Terima kasih Apis. Selamat nonton ya Fitz ya. Sama selamat taksi online ya Fitz ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Di radio 100% musik Indonesia. Mau tahu berita terupdate? Ini dia Ifakta. 101,4 FM Radio Jakarta makin seru di frekuensi baru. E-listeners, pemerintah membagikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam penanganan pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Penghargaan itu diberikan dalam acara PPKM Award 2023 yang digelar di Gedung Danapala Kementerian Keuangan Jakarta. Acara PPKM Award itu dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Senin pagi 20 Maret 2023. Penghargaan diberikan untuk kategori puskesmas, rumah sakit, laboratorium, sentra vaksinasi, media dan influencer. Selain itu, negara sahabat, organisasi internasional, perusahaan swasta dalam negeri maupun luar negeri, serta lembaga swadaya masyarakat juga mendapat PPKM Award. Jokowi berharap bangsa Indonesia belajar dari penanganan pandemi COVID-19. Ia menekankan kerjasama semua pihak yang berhasil dibangun saat krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajaran Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri untuk memburu konten berbau suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA menjelang pemilu 2024. Ia meminta kepada jajaran Bareskrim untuk menurunkan hingga menindak pelaku pemecah belah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Ia juga meminta agar seluruh satuan Bareskrim dapat segera bersiap untuk menghadapi pelaksanaan Pesta Demokrasi 5 tahun yang tahapannya sudah dimulai pada tahun ini. Menurutnya Bareskrim Polri harus berperan aktif di dalam sentra Gakumdu sejak dini. Ia pun memberikan gagasan untuk membuat suatu sistem aplikasi pengaduan bersama terkait dengan pemilu 2024 yang bertujuan untuk mengetahui apa saja yang terjadi di lapangan, khususnya di wilayah yang rawan versi Bawaslu maupun Polri.
Kita ke informasi berikutnya. Kasus penganiayaan berat yang dilakukan Mario Dandi Satrio kepada D memasuki babak baru. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyebut Mario Dandi terancam melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE lantaran menyebarkan video saat penganiayaan dilakukan. Dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik bisa terancam pidana dengan hukuman paling lama 4 tahun penjara. Sebelumnya Mario terseret pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang telah direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Menurutnya apabila Mario Dandi dijerat pasal berlapis, ancaman hukuman anak dari Rafael Alun Trisambodo itu bakal bertambah. E-listeners, untuk tahu informasi update lainnya, cek juga timeline Twitter dan Instagram @iRadioJakarta. Demikian iFakta bersama saya Oktareno, nantikan iFakta berikutnya. Jangan aku update kalau belum dengar iFakta. Cuma di iRadio. Galileo, masih sore-sore iRadio. Galileo, masih sore-sore iRadio. Masih sore-sore makin akrab bersama Galileo di iRadio. Kemarin lo lagi di konser metal tuh, Li. Itu ada pertarungan sengit final All England. Aduh. Di mana All Indonesia, Veli dan listeners. Jadi di ganda putra kita ada The Daddies. Muhammad Ahsan sama Hendra Setiawan ngelawan Fajar sama Rian. Iya, dan gue baru enggak ya, ternyata Muhammad Ahsan sama Hendra Setiawan umurnya udah 38. Wow, senior ya. Masih masuk final All England. Keren. Iya, partainya termasuk cepat karena Muhammad Ahsannya cedera, Li, sampai pakai kursi roda terakhirnya. Aduh, kesian, bengkak iya, kali dengkul kirinya kena. Oh, ketarik ya. Iya, waktu di interview gimana nih perasaannya akhirnya harus kalah 2 kali berturut-turut di All England. Katanya mereka, ya kami ini udah mau 40, nggak nyangka masuk final. Iya. Jago berarti masih. Jago. Performanya juga mantep banget. Tapi The kalau Daddies panggilannya, bapak-bapak. Kalau ngomongin itu main apa? Bulu tangkis kan? Badminton itu. Nah, kita juga kehilangan tapi nih listeners Oh, ya. si almarhum Sabta ya. Sabda. Ya, jadi kita juga mau mengucapkan turut berbela sungkawa. Berduka cita gitu ya. Iya, kita turut berduka cita atas kepergian dari Sabda Perkasa Belawa, pebulu tangkis muda Indonesia yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Sabda nih ikutan berpartisipasi di Piala Thomas. Iya, kemarin tuh. Ya, pokoknya kita doakan yang terbaik buat dia, buat keluarga, karena ini kehilangan yang cukup besar juga gitu ya. Ya, jadi listeners, kalau misalnya nih hari ini sampai ya beberapa hari ke depan, apalagi mau masuk bulan Ramadan gitu kan ya, jangan lupa untuk kita doakan. Iya, kita turut berduka cita, doa terbaik untuk almarhum Sabda dan juga keluarga yang ditinggalkan. 101,4 FM iRadio 100% musik Indonesia. Dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatnya, maka sesungguhnya azabnya sangatlah pedih. 101,4 FM iRadio Jakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. 101,4 FM iRadio 100% musik Indonesia. Masih sore-sore, makin akrab bareng Galileo di radio. Selalu senang kalau bisa makin akrab sama The Overtunes ya, listeners. Apalagi waktu mereka kesini, kita sempat ajak mereka untuk main tebak-tebakan ngawur dong. Ternyata Mada Emmanuel basisnya, biar kata mukanya paling lempeng, tebak-tebakannya paling lucu. Itu dia. Nah, listeners yang mungkin, wah gimana tuh main terong sama The Overtunes. Nah, kayak sebentar lagi nih bakalan kita kasih denger buat listener. Bentar lagi ya. Yang baru di playlist iRadio. Keluarkan terongmu dong. Terong, tebak-tebakan ngawur dong. Masih sore-sore makin akrab bersama Galileo dan juga The Overtunes. Nah, kita akan bermain tebak-tebakan ngawur dong. Nah, oke, udah siap ya. Ya. Oke, nih kalau misalnya nggak lucu, pipinya Leo ungu nih. Gue tampol nih. Deg-degan nih gue. Deg-degan ya. Iya. Oke, dimulai dari Leo. Keluarkan terongmu dong. Mika vokalisnya The Overtunes. Kalau viral di TikTok namanya jadi Mika apa?
Mika kalau viral di TikTok jadi Mika apa? Iya, Mika kalau viral di TikTok namanya jadi Mika Angel, Angel baby Angel. Mada kayaknya udah siap nih. Belum. Oh belum, Mika. Coba Mika. Apa persamaan jamuran dan telepon? Jamuran dan telepon persamaannya. Sama-sama. Kok jemuran? Oh jemuran. Jemuran apa persamaan jemuran dan telepon? Sama-sama diangkat. Sama-sama digantung. Garing. Oh, telepon lu digantung. Iya. Mika Angel baby Angel. Aduh. Apa tuh? Apa ya? Apa tuh? Persamaannya adalah sama-sama diangkat kalau udah kring. Iya. Sampah. Gua ya. Keluarkan terongmu, Peli. Gua ya. Oke. Olahraga apa yang pasrah banget sama takdir? Ayo, olahraga apa yang pasrah banget sama takdir? Basket, Kak. Apa tuh? Basah ketek. Aduh, pasrah sih. Itu pasrah juga sih. Itu juga emang harus pasrah, tapi bukan itu. Apa, Peli? Gak ada yang tahu nih ya. Olahraga yang pokoknya pasrah banget sama takdir adalah olahraga judo. Karena judo di tangan Tuhan. Ya. Sampah. Malu. Ngomongnya malu. Nunduk. Nih Mada ger banget nih. Ayo Mat. Musisi apa yang santai terus? Nyerah. Siapa? Ini pernah jadi mentor lu, Mik. Wah. Oh iya. Siapa? Dia sekali dong. Iya, musisi yang santai banget. Siapa? Melly Go Slow. Temeli go slow. Coba Ben. Ayo apa? Bisnis apa yang sangat terkenal banget? Mungkin di tahun 90-an lah terutama. Apaan ya? Apaan Ben? Bisnis Spears. Ya. Toksik. Mada kayaknya punya lagi nih. Gua ada nih jokes tentang Mada. Coba. Basisnya dia Percuns. Mada Emmanuel kan? Iya. Kalau dia feminis namanya jadi apa? Apa tuh? Basisnya dia Percuns. Kalau feminis namanya bukan Mada Emmanuel, jadi Mada emansipasi. Balas Mat. Topi apa yang juga istri? Topi yang juga istri. Topi Li Sumaiku. Ya. Bukan ya. Nyerah Mada. Nyerah apa Mat? Bini. Kupluk. Oke, Feli nih tutup nih Feli nih. Feli nih tutup nih. Oke. Ben apa yang suka banget gathering? Ben Siombing. Iya itu keluarganya juga sih. Tapi bukan. Itu enggak. Apa Feli? Andra and the Outbound. Ya. Oke, kita lagu di Overtune saja listeners. Kita sudahi permainan terong ini. Mau ikutan terong juga? WhatsApp ke 0816 114 1014. Listeners, Feli Leo tungguin. Mau kemana sih, listeners? Sini dulu kali. Feli Leo bakal balik lagi loh. Di radio. Dulu aku bahagia. Dulu aku sekolah. Sejak ayah sakit, aku bantu ibu mencari nafkah. Tapi kadang aku berpikir, bagaimana ayah sayang aku kalau tidak sayang diri sendiri? Mereka berhak bahagia. Rokolmu membuat masa depannya sirna. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Masih sore-sore sampai jam 8 malam. iRadio. Masih sore-sore, makin akrab bersama Feli Leo di iRadio. Baru saja teman-teman kantor di iRadio dan tetangga-tetangga kami, listeners ya, Hard Rock FM, terus juga ya pokoknya yang lain lah, kami satu kantor ini. Kita JR buka puasa. Ada yang makan bakso, ada yang makan nasi padang. Kurang ininya aja nih es cendol. Bener, es buah ya. Gitu. Itu baksonya lu yang traktir semua tuh, Le. Iya, kebetulan. Lu baik hati banget ya, Feli orangnya. Ya. Lu tuh udah baik, kaya lagi, keren banget. Amin, gua aminin aja itu, Le. Dan nggak pernah flexing lagi. Woi, kan
nggak kayak yang itu tuh. Iya. Flexing tahu-tahu. Akhirnya udah nggak kerja lagi deh. Lagian sih. Lagian hadiah buat istri kok dipamerin di sosial media. Ketahuan karena netizen gajinya cuman UMR. Ternyata ya. Iya, tapi bisa beliin istrinya mobil Jerman warna violet pink. Dari mana tuh? Warisan kali maksudnya. Nggak tahu kita. Sampingan bener. Kan kayak orang juga kita ada side jobnya side job. Kayak Feli ini bisa jadi side jobnya jauh lebih besar dari gaji bulanannya. Itu betul. Bener kan? Itu betul. Gile Feli suruh nge-MC setengah 11 Feli sampai jam 1 dini hari. Enggak sampai jam 1 dini hari. Kalau sejamnya Feli itu 2 juta. Berarti gitu. Berapa itu? Nggak usah ngitung-ngitungin. Gua ya kemarin gua opening jam 2, closingnya jam 11. Oh tapi kan beda, nggak tiap hari, nggak full. Iya. Maksudnya nggak tiap jam. Udah stop ngomongin saya ya listeners. Kita ngomongin Mawar De Jong aja yang mukanya tidak mirip Feli. Jauh, listeners, dia Mawar De Jong, gue Bunga Bangke De Jong. Mawar De Jong nih lagi proses rekaman nih listeners. Sama Juicy Lucy. Yoi. Jadi kali ini lagu barunya tentang LDR. Iya, galau lagi nih Mawar De Jong nih. Lelah ditahan rindu. Lelah ditahan rindu LDR. Apa sih ini ceritanya tentang gimana, Le? Jadi ini hubungan jarak jauh, tapi lagunya general gitu kata Mawar De Jong. Oh, oke. Bisa juga relate sama anak-anak rantau. Iya kan, hubungan jarak jauh kan, sama orang tuanya jauh, sama saudara kandungnya jauh. Iya, jadi nggak semata-mata tentang pasangan cinta. tentang cinta. Iya. Gitu. Kita tunggu nih listener saya Mawar De Jong sama Juicy Lucy. Gue selalu seneng deh kalau misalnya ada kolaborasi gitu ya dari para musisi Indonesia gitu ya listeners, membuat kita jadi makin banyak tambahan lagu, makin banyak referensi, dan ya makin kaya musik Indonesia jadinya. Asli. Makanya kita tunggu banget. Ntar kalau lagunya udah rilis kita undang lah ya. Amin. Juicy Lucy sama Mawar De Jong ya. Nah biasanya kan si Mawar De Jong ini main film ya. Bener, dia aktris juga, penyanyi juga. Banyak banget. Gue kayaknya pernah deh nge-interview dia, terus dia tuh orangnya yang kayak santun. Bener, baik-baik. Manis. Gue pernah ke The Jungle sama Mawar De Jong. Ngapain ya? Itu liburan bersama gitu, beneran 1 hari bersama Mawar De Jong. Oh gitu. Oh lo ngangon Dustin Tiffany, belum jadi artis dulu. Ingat banget gue. Iya. Ini naik halilintar, roller coaster sama Mawar De Jong. Mawar De Jong, Feli. Udah jam 4 nih, udah keringetan, udah demek ya. Masih cakep Mawar De Jong. Nggak bakalan demek kalau dia. Iya ya. Emang beda genetik sama yang banyak duit ya gitu. Dustin Tiffany dulu. Wah elah, belum jam 4 baru dateng aja udah Dustin Tiffany dia. Ini dia yang baru di playlistnya iRadio. 100% musik Indonesia. iRadio. Masih sore-sore bareng Feli Leo. Masih sore-sore barengan sama Feli Leo, makin akrab. Yoi. Lo ada rekomendasi gak nih Feli? Jajanan tapi untuk tengah bulan tanggal tua seperti ini. Tanggal tua ya. Jadi harganya jangan terlalu mahal lah gitu. Di apa namanya Terowongan Kendal. Terowongan Kendal itu mulai ada lagi listeners pusat jajanan UMKM. Jadi dia ada kayak ya mau gorengan, roti, kue basah. Terus kayaknya ada yang kayak modelan dimsum gitu. Di terowongannya banget. Di Terowongan Kendal tuh lagi banyak tenda-tendaan gitu. Oh ada kayak food fest gitu. Betul. Wah mantep tuh, silakan sama, tuh. Kalau lagi tanggal tua kata gue mending masak sendiri dah. Ya bisa sih bener sih. Iya sekalian nyetok buat ini. Masak ya jadinya ya. Iya nyetok buat persiapan sahur. Bener ya. Kalau buka puasa kan biasanya di luar. Nah, kalau sahur kan di rumah. Bener. Setuju. Tanggal tua nggak usah mikir terlalu jajan ya. Bener juga sih. Iya masak aja ya listeners. Iya. Tapi kalau listeners mager dan pengen coba, ada nih satu favorit gue belakangan, namanya coipan. Tau nggak lo coipan? Wah coipan enak sih. Jadi coipan tuh apa ya? Pangsit. Isinya lobak ya. Iya tapi isiannya sayur coipan. Terus ada bawang gorengnya tapi yang bawang putih gitu. Iya. Ada kayak minyaknya sama bumbunya kan. Jadi dia jenisnya tuh kue basah listener sebenarnya. Tapi kayak pangsit isi sayur. Nah itu banyak tuh di daerah Kerendang. Belakangan gue lagi demen tuh. Di Jalan Kerendang Raya, sepanjang jalan itu ternyata pusat kuliner Kalimantan. Oh. Iya Kalimantan. Jadi buat lo yang dari Kalimantan dan rindu dengan masakan Kalimantan yang halal ataupun yang non halal, nah satu jalan itu tuh
Mantep banget tuh. Mantep ya. Sama gue kalau misalnya coipan jadi inget ini. Listeners pernah nyobain gak sih? Aduh, namanya Cingcong Fan ya? Oh, Cingcong Fan, Iya. Kalau Cingcong Fan tuh kue tiao gitu kan? Tapi lebar banget gitu kan. Lasanya listeners. Lasanya. Iya, tapi kue tiao gitu. Lasanya dari Cina. Iya, terus dia kan ada lobaknya tuh yang namanya uyen. Yoks. Gorengan-gorengan lobak, Sate lumpia. kerang, ya kan? Itu enak sih listeners. Ih. Wah, itu menjadi jajanan yang mantep. Kalau misalnya mencari jajanan yang bumbu kacang, kan somai itu biasanya. Somai. Kotak-kotak. Kotak-kotak. Kemarin kan kita jajan itu juga tuh Apa? enak tuh, telur gulung tapi dalamnya ada sosis. Wah, Itu telur enak. gulung. Ini sebenarnya adalah makanan-makanan yang Jajanan SD nih. jajanan SD yang listeners bisa cari di sekitaran rumah listeners mungkin. Pokoknya carinya di dekat sekolah aja. Iya, sekolah negeri. Wah, enak-enak tuh. Sama biasanya dekat Indomaret sama Alfa suka ada. Nongkrong ya. Iya. Lu Feli, lu tim telur gulung yang isinya sosis apa bihun? Wah, gue yang original lagi. Yang original tuh telur doang. Telur doang gue. Wah, gue dasar kata anaknya karbo kali ya. Gue telur gulung dalamnya bihun gue. Wah. Jadi ada kenyal-kenyalnya gitu. Serasa ada ininya ya. Iya. Karbonya jadi kayak ganti nasi kan. Iya bener. Biar kenyang ya. Nggak ada apa nih telur gulung isi nasi, nggak ada ya, belum ada. Ya nggak usah, itu mah lo bikin aja telur dadar, makan pakai nasi lo kecapin. Halo, nama saya Sarif. Saya penggemar setia iRadio. Masih sore-sore. Kegiatan saya sehari-hari mengantarkan karyawan. Saya ingin mengajak listener yang setia mendengarkan iRadio untuk mendonorkan darah. Karena setetes darah kita nyawa bagi sesama. Terima kasih iRadio. iRadio. Anda sedang mendengarkan iRadio. Mau tahu berita terupdate? Ini dia Ifakta. 101,4 FM iRadio Jakarta makin seru di frekuensi baru. E-listeners, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk memeriksa dan mencari akar masalah pakaian bekas impor alias thrifting. Instruksi itu merupakan respons kegeraman Presiden Jokowi soal maraknya impor pakaian bekas yang dinilai mengganggu industri tekstil dalam negeri. Ia bilang tindakan tegas bakal diberikan kepada pelaku usaha pakaian bekas impor. Menurutnya tindakan tegas itu merupakan komitmen Polri dalam mengawal dan mengamankan seluruh kebijakan pemerintah dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, salah satunya dengan menjaga pasar domestik. Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut merespons desakan DPR RI untuk segera memisahkan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dari Kementerian Keuangan. Menurutnya hal itu sedang dalam kajian secara komprehensif oleh pemerintah dan masih dipertimbangkan. Namun yang ditetapkan nanti merupakan langkah demi kebaikan bagi semua pihak. Menurutnya ada 3 hasil yang diharapkan dari kajian pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan. Pertama, transparansi harus semakin jelas. Kedua, harus ada peningkatan kinerja dan perbaikan dari lembaga tersebut. Dan yang ketiga, rasio pajak yang selama ini masih kecil dapat meningkat. Kita ke informasi berikutnya. Atlet tunggal putra Persatuan Badminton Seluruh Indonesia atau PBSI, Syabda Perkasa Belawa, meninggal dunia karena kecelakaan mobil di Tol Pemalang, Senin pagi 20 Maret 2023 saat hendak berziarah ke makam neneknya. Dalam insiden itu, Syabda yang berusia 21 tahun dan ibunya yang bernama Anik Sulistiowati meninggal dunia. Sedangkan penumpang lainnya yakni ayah, adik, serta kakak Syabda mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang. Syabda dan ibunya bakal dimakamkan di Sragen, Jawa Tengah di dekat makam sang nenek. Sebagai informasi, dalam karirnya di cabang olahraga badminton, Syabda Perkasa sudah memenangi 3 gelar juara BWF Series Challenge. Pada musim 2022, Syabda juara Lithuanian Internasional dan Malaysia Internasional. Sedangkan pada musim 2023 ia menjuarai Iran Internasional. E-listeners, untuk tahu informasi update lainnya cek juga timeline Twitter dan Instagram @iRadio Jakarta. Demikian Ifakta bersama saya Oktareno, nantikan Ifakta berikutnya. Jangan lupa update kalau belum dengar Ifakta. Cuma di iRadio. Galileo, masih sore-sore iRadio. Masih sore-sore makin akrab bersama Feli Leo di iRadio. Hari ini di tanggal 20 Maret ternyata adalah hari kebahagiaan internasional. Oh, apakah Feli sudah bahagia hidupnya? Bahagia gua. Bahagia ya. Lu? Gua so-so lah, 50-50 lah. Boleh nggak ditelan dulu tuh apel? Iya bener. Telan dulu coba. Ya. Nah, telan. Ngunyah aja. Baru honor gue turun, ya kan? Oh, honor lu yang turun, kenapa gue yang traktir tadi ya? Ya iya. Tapi ini ada lanjutannya. Apa? Baru honor gue turun,
Anak gue udah minta ina itu abis. Ya nggak apa-apa dong, kan lo kerja buat anak lo. Bener. Belum Gitu. lagi gue ternyata punya utang, Beli. Aduh. Jadi begitu honor gue turun, istri gue ingetin bayar utang itu habis. Ya. Habis. Badan anak gue cepet banget bongsor. Nggak apa-apa. Yang penting Dedi singlet udah nggak muat, beli Waduh. singlet, ya kan. Dedi sepatu udah mentok, beli sepatu, habis honor gue. ya nggak apa-apa Le, kan kerjaan lo menjadi sumber kebahagiaan buat keluarga lo. Widih. Kan kalau bukan lo siapa yang nyari duit, masa anak lo? Betul. Iya kan? Betul. Makanya di Hari Kebahagiaan Internasional ini gua bisa cerita nih listeners, gua bahagia karena ternyata gua ada gunanya untuk 3 orang di rumah. Ya iyalah. Lo nggak perlu nih listeners mau ngebahagiain satu nusa dan bangsa, kagak perlu. Widih. Paling tidak orang sekitar lo, dan yang paling penting lo bahagia akan diri lo sendiri. Wih, sebuah quotes. Iya, kayak gua nih, gua bahagia menjadi diri gua. Nah, kenapa? Karena apa? Karena gue merasa gue keren. Menjadi diri sendiri dan bisa Iya. menjalani hidup ini ya. Karena gini listeners, gue baru menyadari gitu ya. Kalau gue membutuhkan dan meminta dan mencari validasi dari orang-orang kalau gue itu keren, Tuh, nih yang tuh. ada itu malah jadi negatif buat gue. Bini gue video call lagi, ada apa lagi nih? Nah, Kalau Sendal, kalau sendal honor udah turun video call nih langsung nih. Biasa-biasanya voice call doang nih biasanya nih. aduh. Jadi lo bahagia karena lo bisa menjadi diri lo sendiri ya, Feli? Iya, karena gitu. Ya gua bukannya menjadi narsis ya listeners, tapi sekarang lo harus, kalau kata laki gue gitu ya, lo harus menjadi fans nomor 1 akan diri lo. Bener juga sih. Jadi lo harus menyemangati diri lo. Dari situ lo mendapatkan kebahagiaan akan diri lo sendiri. Wih, sedap, bener. Dengan begitu lo bisa membahagiakan orang lain. Nah, jadi kan kalau misalnya lo nya sedih, lo masih nyari-nyari kebahagiaan, terus lo mau bahagiain orang lain, bagaimana sulit. bisa ya? Iya, benar. itulah. Widih, itu ceritanya Feli, tadi juga ceritanya gua, Leo, listeners. Nah, kalau lo cerita dong, lo bahagia karena apa? Bener. Yang Ini- kecil boleh, yang gede juga boleh. Simpel-simpel ya kan? aja kayak tadi abis makan bakso sama temen-temen sih, Ah. senang gitu. Iya. Atau mungkin naik Transjakarta dapat duduk nggak berdiri, itu juga senang. Jadi ini erat kaitannya dengan bersyukur juga nih sebenarnya, Betul bahagia ya. sekali. Ayo dong listeners, marilah kita sama-sama bahagia, sama-sama bersyukur nih. Cerita ke sini ya. Lu lagi bahagia karena apa? Kecil boleh, gede boleh, ya sedang-sedang juga boleh. WhatsApp ke sini 0816 114 1014 atau boleh juga DM ke @iradio Jakarta. iRadio 100% musik Indonesia. Listeners, mau kemana? Masih sore-sore nih. Merapat yuk. iRadio. Masih sore-sore, makin akrab bareng Feli Leo di Radio. Wih, kita lagi nanya listeners nih, karena hari ini ternyata adalah Hari Kebahagiaan Internasional, 20 Maret. Lu lagi bahagia karena apa? Itu dia. Bisa kecil, bisa hal yang gede. Kalau lo bisa bersyukur, pasti kita lebih mudah bahagia ya, Feli ya. Itu listeners, Nah. gak usahlah kita mencari-cari validasi dari orang lain atau kita minta orang lain untuk membahagiakan kita. Kita adalah orang yang harusnya membahagiakan diri kita sendiri. Wih, Mantap gak tuh? Setuju. Ini kayak Sabrina, kisahnya kecil nih. Gimana tuh? Nemu uang 2.000-an sampai ceban di kantong jaket. Yang udah lama digantung. Selipan-selipan gitu ya. Iya bener tuh. Lumayan tahu. Kadang-kadang gue kalau ada 20.000. Nah biasanya kayak gitu listeners, ibu gue waktu dulu. Jadi kalau nyuci baju gue tiba-tiba ada duit gitu. Dapat. Terus gue mau minta, mama yang nemu. Ya. Gak apa-apa mama, gak apa-apa. Yang penting mama bahagia. Gitu dah. Rizky di Cibinong katanya, gue lagi bahagia nih karena hal yang simpel aja nih. Lagi jalan-jalan di mall terus kena prank masuk TV. Oh masuk TV. Masuk TV. Lumayan. Kirana baru banget tadi sore dikasih kabar cuti Kamis, terus Jumat sampai Minggu berangkat ke Bali karena ketemu klien sekalian main. Wih. Wow. Jalan-jalan men. Ke Bali lu, Kirana lu. Mantep tuh. Gile. Enak ya, gue juga jadi pengen dah. Iya udah lama banget nih gue ke Bali.
Terakhir gue ke Bali, anak gue baru 1. Sekarang anak gue udah 2 dan sudah umur 4 tahun yang bungsu. Ya, nabung-nabung. Iya, berarti udah 1 Piala Dunia tuh, Li. Gue gak ke Piala Dunia tuh. 1 Piala Dunia. Iya, gak ke Bali, gue 4 tahun anak gue udah. Hidup lu selalu tentang bola memang ya. Iya, itu kan parameter. Nah, tapi selayaknya bola kan berputar. Kadang kita bahagia, kadang kita bersedih. Tapi kalau kata lagu mah, bersedihlah secukupnya, bahagia juga secukupnya. Pokoknya seimbang, tapi yang penting lagi jangan lupa bahagia. Wih, tapi saya bokeh terus nih Po Peli. Bagaimana bahagia, Po? Hey. Bersyukur terus, Po. Hah? Bersyukur terus, Po. Gua kasih tau, Le. Po mah ngomong begini duitnya banyak, Po. Enggak, bukan kemarin gitu. Emersonic, MC, minggu lalu MC. Gua kasih tahu. Saya MC-nya koyo loh, Po. Enggak apa-apa. Kadang gini ya, listeners ya. Orang lain gitu, misalnya ngomong kayak Leo gitu ya. Ya emang ada 2 jenis manusia. Wih, yang banyak duit sama yang enggak. Realita. Halo, nama Ane Mustafa. Sekarang Ane lagi ngucek-ngucek mata. Pekerjaan Ane sehari-hari siang malam tunggu panggilan. Jangan lupa dengerin masih sore-sore Felileo di iRadio. Pesen untuk Felileo es teh manis 2 dah. iRadio 100% musik Indonesia. iRadio. Masih sore-sore makin akrab bersama Felileo di radio. Let's go. Nih salah satu kebahagiaan gua. Wih, apaan lagi nih, Feli? Melihat ada apa namanya poster. Poster. Gue kira post dari idola kita. Bukan sih. Idola kita bersama. Siapa? Dila Agnesia dong. Iya. Kenapa Dila Agnesia? Listener juga kagak tahu siapa Dila Agnesia. Ada, dia salah satu penyiar, listeners, salah satu penyiar. Idola gue lah lebih tepatnya itu. Kenapa lo mengidolakan dia? Karena dia, wah, fancy and fabulous, man. Oh, lo pengen bahagia seperti dia gitu. Betul. Nah, ini nih listeners yang menjadi masalah di persosial mediaan. Wah, kenapa? Kita seringkali melihat kebahagiaan orang lain yang diposting. Kita jadi iri. Nah, kita jadi mematok standar seperti itu. Padahal itu kan cuman di dunia maya. Bisa jadi ya memang dia benar bahagia atau dibuat bahagia atau sebenarnya tidak bahagia. Kita nggak pernah tahu. Nah, jadi di sosial media tidak bisa dijadikan patokan. Tapi kalau misalnya nih listeners pengen berbagi kebahagiaan lewat sosial media, itu juga nggak apa-apa. Lumrah ya, silakan. Lumrah. Nah, makanya kadang-kadang orang malah jadi sedih atau jadi membandingkan diri gara-gara ngelihat kebahagiaan orang lain yang diposting. Nah, kalau gua kalau udah ada perasaan kayak gitu, gua scrolling feed gua sendiri. Jadi gua melihat kebahagiaan yang sudah gua pernah posting. Jadi di situ gua kembali bersyukur daripada gua ngeliatin orang lain. Bener. Gua juga bisa kok. Kalau gue sih nggak ada iri hati gitu, nggak ada gue. Tadi lu ngomong sama gua. Nggak iri, emang gue suka ngeliat yang post-post fancy aja. Gue tuh fancy, man, orangnya. Lu fancy, tapi apa sih artinya fancy? Pekan seni. Iya. Lu ngaku-ngaku fancy, lu tiap hari ketimun punya udah. Fancy nyemilnya timun lokal lagi yang pahit ujungnya. Bukan yang timun Jepang ya. Iya. Yang hijau pekat gitu. Bener, ya. Bener, ini krakrok ujungnya pahit. Nggak apa-apa, listeners. Mudah-mudahan ya. Ini mah mudah-mudahan. Doa saya sih ya, listeners. Dengan mendengarkan Felileo, listeners bisa bahagia. Amin. Iya, walaupun cuma 1% aja gitu ya. Semoga kehadiran kami berdua bisa mengisi relung-relung hati. Iya. Asik. Paling nggak ada nyengir-nyengir kecil. Bener. Gitu. Bisa bersyukur. Oh, ternyata penyiarnya lebih susah dari gua. Ternyata ya jadi bisa. Enggak, listeners, ternyata jadi penyiar tidak membuat Leo juga makin kaya ya. iRadio. Lu nggak batuk, nggak sakit, kenapa rajin pakai masker? Kan udah endemi, bentuk bibir gue jelek, Pepe. Berarti dia masker jenik ya? Masker jenik. Iya. Obrolan masih pagi-pagi hari ini seru banget. Bapak Budi Gunadi Sadikin tidak mempermasalahkan masyarakat yang memilih tidak memakai masker di transportasi umum. Ya kalau dulu kan kita galak. Benar-benar strict peraturannya. Tapi dia juga mengimbau agar masyarakat yang merasa tidak sehat untuk tetap mengetatkan penggunaan masker. Betul, begitulah emang etika tidak tertulis. Ya. Kalau lu lagi nggak enak badan, Bang, Mbak, tolonglah dibantu, jangan disebarkan virus yang ada pada badan lu. Ya. Gue pernah main gitu lagi mau main bola. Lu hari gini CPR masih pakai masker aja. Oh enggak, karena gue sayang sama lingkungan gue jaga lu. Iya dong. Gue lagi batuk, kalau teman gue beda lagi.
lu nggak batuk nggak sakit, kenapa rajin pakai masker? Kan udah endemi katanya. Bentuk bibir gue jelek Pepe. Berarti dia masker jenik ya? Masker jenik. Nah itu dia, masih pagi-pagi dari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 11 di Radio Jakarta. iRadio. Listeners, di mana sih Anda biasanya mendengarkan siaran iRadio? Kalau saya sih lewat HP di aplikasi iRadio. Kalau nggak di Joox atau di video. Dengerin di radio biasanya sambil kerja di kantor, streaming lewat website. Oh, ternyata sudah banyak ya listeners yang mendengarkan iRadio melalui platform digital. Ada alasan khusus gak sih kenapa lebih memilih mendengarkan iRadio di sana? Lebih jernih sih dengerinnya. Di handphone kan nggak ada radio, jadi biasanya ya denger lewat aplikasi. Jadi pas lagi dimanapun tetap bisa dengar radio. Wah, berarti memang udah gak ada alasan lagi nih buat gak dengerin iRadio. Kalau lagi gak bisa dengerin di frekuensi 101,4 FM, masih tetap loh bisa mendengarkan iRadio di platform digital yang ada, seperti di aplikasi iRadio di Android ataupun iOS, streaming di website iradiofm.com, atau di aplikasi Joox dan video bisa juga. Yang pasti dengerin iRadio dimanapun bakalan makin seru, karena iRadio satu-satunya yang memutarkan 100% musik Indonesia. Anda sedang mendengarkan iRadio. Masih sore-sore, makin akrab bersama Feli Leo di radio. Feli sama Leo pamit, terima kasih buat listeners yang udah ceritain kisah-kisah bahagia penuh syukurnya di hari kebahagiaan internasional ini, listeners ya. Mudah-mudahan listeners bahagia gitu. Pokoknya diingat-ingat kebahagiaan sekecil apapun perlu dirayakan. Iya gitu. betul. Rayakan juga bukan berarti harus yang megah atau gimana. Sekedar diingat aja dan diucap syukur gitu dan kayak senyum. Ya itu udah menjadi bagian kecil dari kebahagiaan. Asik gitu. Kan? Bahagia bisa tidur cepet, tidur cukup. Kita perlu bahagia, listener, sampai detik ini masih dikasih napas loh. Widih. Itu loh yang harus diingat. Daripada membandingkan diri, mencari atau mencoba mencapai sesuatu yang tidak mungkin, apalagi menginginkan. Sudahlah listeners. Yang penting kita bahagia di dunia ini. Semoga di akhirat nanti juga kita tetap berbahagia. Mantep. Kenapa jadi kayak kultum gue? Iya keren lu nih. Gue sampai mau menitikkan air mata ini gue ngedenger lu bener loh. Kenapa? Lu ternyata orangnya penuh syukur sekali ya. Lo harus. Sangat terbalik dengan gue yang penuh gerutu. Ya itu. Makanya hidup lu gitu nyusruk aja begitu. Kami pamit ya listeners, berarti sampai besok jam 4 sampai jam 8. Betul ya. sekali. Besok juga bakalan ada hadiah lagi. Jadi listeners dengerin terus ya. Masih sore-sore, Feli Leo sekarang pamit dulu. Sampai ketemu besok ya listeners. Feli Leo, masih sore-sore iRadio. Feli Leo, masih sore-sore iRadio. Listeners, besok Feli Leo balik lagi ya dari jam 4 sampai 8 malam. Dadah. Sore-sore iRadio.